Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Kufur dan Nifak, yang beranggotakan 1. Lintang Mustika Valentina dengan NIM 2011030001, Husna Aprisia Putri dengan NIM 2011030003, Ahsani Rahmawati dengan NIM 2011030004, dengan saya Tanti Listiani dengan NIM 2011030005. Kufur dan nifak. Kata kufur dalam pengertian bahasa Arab berarti menyembunyikan atau menutup. Sedangkan menurut syariat adalah menolak kebenaran dan berbuat kufur karena kebodohannya. Adapun pengertian kufur yang hakiki adalah keluar dan menyimpang dari hal landasan iman. Orang yang melakukan kekufuran tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya disebut kafir. Al-kufur secara bahasa berarti penutup. Sedangkan menurut definisi syar'i berarti tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, baik dengan mendustakannya ataupun tidak. Kufur bisa terjadi karena ada beberapa sebab. Di antaranya sebab yang pertama yaitu mendustakan atau tidak mempercayai sesuatu yang harus diyakini dalam syariat. Sebab yang kedua, ragu terhadap sesuatu yang jelas dalam syariat. Sebab yang ketiga, berpaling dari agama Allah. Dan selanjutnya, kemunafikan yakni menyembunyikan kekafiran dan menampakkan keislaman. Sebab yang kelima, sombong terhadap perintah Allah seperti yang dilakukan iblis. Dan sebab yang terakhir, tidak mau mengikrarkan kebenaran agama Allah, bahkan dibarengi dengan memeranginya, padahal hatinya yakin kalau itu benar. Macam-macam kufur. Kufur dibagi menjadi dua macam, yaitu kufur akbar, kufur besar. Kufur akbar dapat mengeluarkan pelaku dari agama Islam. Terkadang kufur akbar terjadi dengan ucapan atau perbuatan yang sangat bertolak belakang dengan iman, seperti mencela Allah dan Rasul-Nya, atau menginjak Al-Quran dalam keadaan tahu kalau itu adalah Al-Quran dan tidak terpaksa. Kufur jenis ini terbagi menjadi 5, yaitu kufur takdzib, kufur karena mendustakan. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala Quran Surat An-Nakabut ayat 68. Kufur ibawal istikbar ma'at tasdik, yaitu kufur karena menolak dan sombong tetapi disertai dengan pembenaran. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Baqarah ayat 3. Kufru syak, yaitu kufur karena ragu. Dalilnya adalah firman Allah Quran Surat Al-Kahfi ayat 35 sampai 38. Kufrul rad, kafir karena berpaling. Dalilnya ialah firman Allah Quran Surat Al-Ahqaf ayat 3. Kufur nifak, kafir karena nifak. Dalilnya adalah Quran Surat Al-Munafikun ayat 3. Kufur azhar, kufur kecil, kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari agama Islam, dan ia adalah kufur amali. Kufur amali ialah dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dosa-dosa kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Yang termasuk dalam kufur azhar diantaranya yaitu kufur nikmat Allah, membunuh, dan bersumpah selain nama Allah. Pengertian nifak. Secara bahasa, kata nifak berasal dari kata nafika, lubang tempat keluar hewan sejenis tikus dari sarangnya. Jika hendak ditangkap dari satu lubang, maka ia akan berlari ke lubang lainnya dan keluar darinya. Ada yang berpendapat berasal dari kata an-nafak, lubang terowongan yang digunakan untuk bersembunyi. Sedangkan menurut syar'i, makna nifak ialah menampakkan keislaman dan kebaikan serta menyembunyikan kekafiran dan keburukan. Secara gramatikal bahasa Arab, kata nifak merupakan masdar kata jadian dari sulasi mazid biharfin wahid, yaitu nafaka, yunafiku, munafako,
nifak yang berarti memasukkan sesuatu dengan mengeluarkan yang lain, sedangkan kata munafik adalah kata sifat atau Islam fa'il dari kata nafaka yang menunjukkan orang yang menyandang sifat tersebut. Macam-macam nifak. Nifak dibagi menjadi dua, yaitu nifak itikadi atau nifak keyakinan dan nifak amali. Nifak itikadi atau nifak keyakinan disebut juga dengan nifak yang besar, yaitu menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Nifak jenis ini dapat menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam secara total dan menempatkannya di neraka yang paling bawah. Allah menyifati pelakunya dengan segala sifat buruk, yaitu kafir, tidak mempunyai iman, tindakan mengolok-olok dan mengejikan Islam dan pemeluknya, serta kecenderungan total kepada musuh-musuh Islam karena keikutsertaan mereka dalam memusuhi Islam. Seseorang munafik akan menampakkan keimanan kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan keimanan pada hari akhir. Padahal dalam batinnya ia terlepas dari semua itu dan mendustakannya. Nifak jenis ini ada 4 macam, yaitu mendustakan Rasul atau mendustakan sebagian ajaran yang beliau bawa. Yang kedua, membenci Rasul atau membenci sebagian ajaran beliau bawa. Yang ketiga yaitu senang jika melihat agama Islam mengalami kemunduran. Dan yang terakhir, tidak senang melihat Islam menang. Yang kedua yaitu nifak amali. Nifak amali yaitu melakukan suatu amalan orang-orang munafik dengan masih menyisakan iman di dalam hati. Nifak jenis ini tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Hanya saja ia dapat menghantarkannya pada hal tersebut. Di dalam diri pelakunya terdapat iman dan nifak. Semakin banyak ia mengerjakan amalan nifak ini, itu akan menyebabkan menjadi seorang munafik tulen. Dalilnya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya ada 4 sifat. Jika semuanya ada dalam diri seseorang, maka ia seorang munafik yang tulen. Barang siapa dalam dirinya terdapat salah sifat itu, berarti dalam dirinya ada satu sifat kemunafikan hingga ia meninggalkannya, yaitu jika dipercaya ia berkhianat, jika berbicara ia berdusta, jika berjanji ia mengalahinya, dan jika bertikai ia berkata kotor. Bahaya nifak dalam kehidupan dunia. Al-Quran telah menjelaskan dalam berbagai ayatnya bahwa nifak termasuk salah satu penyakit kejiwaan dan abnormalitas dalam diri manusia. Semua itu menegaskan bahwa lemahnya iman dalam diri seseorang yang akan mengendalikan perilakunya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 10 dapat dipahami dalam konteks ini yang artinya dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Syekh Mutawalli Syarawi ketika menafsirkan ayat ini menyatakan Allah mengumpamakan hati orang munafik dengan penyakit. Seakan-akan hati mereka tidak memiliki kesehatan iman yang menghidupkan hati dan menjadikannya menjadi stamina dan kekuatan. Mental mereka sakit, dalam hati mereka ada penyakit, dan inilah yang memalingkan mereka dari jalan yang terang dan lurus, serta menjadikan mereka pantas mendapatkan tambahan penyakit dari Allah. Penyakit yang bersemayam dalam hati orang-orang munafik berdampak dalam kehidupan mereka dan senantiasa membuat kerusakan di pentas bumi ini. Kufur. Adapun yang dimaksud kufur dalam pembahasan kali ini adalah keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kufur atau kafir adalah orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Allah, baik orang tersebut bertuhan selain Allah maupun tidak bertuhan atau ateis. Kekafiran jelas sangat bertentangan dengan akidah Islam dan tauhid. Orang kafir sering melakukan bantahan terhadap ketentuan-ketentuan syariat Allah atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu berupaya agar Islam dan kepercayaannya lenyap dari permukaan bumi dengan berbagai jalan. Dengan demikian, kufur merupakan keadaan di mana seseorang tidak mengikuti ketentuan-ketentuan syariat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kufur mempunyai lubang-lubang yang kalau tidak hati-hati seorang akan terjerumus ke dalam
lubang yang menyesatkan, seperti halnya syirik, nifak, murtad, tidak mau bersyukur, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Bayyinah yang artinya, orang-orang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Sebab-sebab kafir ada dua hal yang perlu dicatat untuk mengungkapkan sebab-sebab kufur, yaitu Al-Quran memberi isyarat kepada setiap manusia yang lahir ke dunia dengan membawa potensi beriman dan bertuhan. Akan tetapi, di lain pihak Al-Quran justru mengungkapkan bahwa dalam kenyataannya hanya sedikit sekali manusia yang beriman. Dari permasalahan ini, ada faktor-faktor penyebab pengingkaran, yaitu yang pertama, faktor internal, meliputi kepicikan dan kebodohan, kesombongan dan keangkuhan, keputusasaan dalam hidup, dan yang terakhir adalah kesuksesan dan kesenangan dunia. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor lingkungan, kemiskinan, politik, dan budaya. Faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya, bahkan dominan dalam menentukan akidah seseorang. Lingkungan yang kurang baik menghasilkan pembangkangan dan penolakan a priori terhadap kebenaran. Faktor kemiskinan, arah politik, dan budaya suatu masyarakat juga menentukan bagaimana karakter keimanan seseorang. Dewasa ini dapat dilihat bagaimana kondisi lingkungan sulitnya lapangan pekerjaan dan budaya malas telah membawa kepada kemiskinan, yang dari sini akan mempengaruhi perpolitikan dan budaya bangsa. Nifak adalah suatu perbuatan yang lahir dan batinnya tidak sama. Secara lahiriah beragama Islam, namun jiwanya atau batinnya tidak beriman. Munafik adalah orang yang melakukan perbuatan nifak, yaitu orang yang secara lahiriah mengaku beriman kepada Allah, mengaku beragama Islam, bahkan dalam beberapa hal kelihatan seperti berbuat dan bertindak untuk kepentingan Islam. Tetapi sebenarnya hatinya mempunyai maksud lain yang tidak didasari iman kepada Allah. Memang sulit mengetahui orang munafik, sebab mereka sering bersama dengan kita di lingkungan kita. Menghadapi orang-orang munafik harus berhati-hati karena keberadaan mereka seperti musuh dalam selimut. Mereka selalu mengikuti dan mengawasi gerak-gerik yang dilakukan oleh orang yang beragama Islam. Namun, keikutsertaan atau perhatian mereka hanyalah untuk mencari celah yang dapat dimanfaatkan untuk kepuasan nafsunya. Orang-orang munafik suka memanfaatkan segala situasi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah seseorang munafik atau tidak, dapat dilihat dari sikap dan perbuatannya yang merugikan atau bertentangan dengan kepentingan agama Islam, baik dari segi agama maupun moral. Sikap ataupun perbuatan munafik dipandang sangat hina. Itulah sebabnya Allah akan menghukum perbuatan mereka dengan memasukkan dalam dasar neraka, sebagai firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 45 yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong bagi mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya melalui chat di WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.